Oke, soal berikutnya adalah soal yang nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini kita sudah masuk ke dalam fungsi turunan trigonometri ya. Jadi diberikan fungsi fx sama dengan sin 2x, tentukan titik stasioner dan jenisnya pada selang x kurang dari sama dengan pi dan lebih dari sama dengan 0. Ingat, pi itu berarti 180 derajat. Oke, jadi dia selangnya itu di antara 0 sampai 180 derajat. 0 masuk dan 180 derajat juga ikut masuk karena di sini ada sama dengan ya, tanda sama dengan. Oke, kita lanjut. Fx-nya sin 2x, kita turunkan dulu. Jadi biar lebih gampangnya kita turunkan turunan pertama dan turunan kedua. Tapi tergantung sih mau pakai yang mana. Kalau di sini kita pakai uji turunan kedua nih. Mbak di sini menggunakan uji turunan kedua. Ya suka-suka sih mau uji turunan pertama kah, kedua itu sembarang, terserah saja. Nah, jadi fx sama dengan sin 2x. Turunan pertamanya, ingat cara menurunkan sin 2x. Turunan 2x, 2. Turunan sin adalah cos, tetap tulis cos 2x. Jadi 2x-nya diturunkan, sin 2x-nya diturunkan, sehingga menjadi seperti ini. Turunan keduanya, berarti 2 ini tetap, turunan 2x adalah 2, turunan cos 2x adalah min sin 2x. Minnya bisa taruh depan, 2 kali 2, 4, jadi seperti ini. Nanti diulang aja videonya lagi kalau masih bingung, kalau lupa ya. Sebenarnya nggak boleh bingung karena kita udah belajar ini ya. Oke, sekarang titik stasionernya. Ingat, titik stasioner selalu ketika fx, f aksen x-nya sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0. Selalu seperti itu ya, mau pakai uji turunan pertama kah, kedua kah, pasti ini dulu yang dikerjakan. Nah, turunan pertama adalah 2 cos 2x sama dengan 0. Maka cos 2x sama dengan 0 per 2. Ini kan perkalian nih. Maka menjadi 0 per 2 ya. 0 per 2 itu kan tetap 0, maka di sini tetap 0. Sekarang cos berapa yang sama dengan 0? Berarti logikanya 2x ini nilainya harus berapa? Berarti 2x sama dengan cos apa yang nilainya 0? Ada 2 ya. Nah ini berarti harus lagi kembali hafal sudut istimewa. Ya, nanti searching di Google aja kalau lupa. Jadi yang cos yang menghasilkan 0 itu adalah cos 90 dan cos 270. Maka 2x harus bernilai 90. Ketika 2x-nya 90 derajat, maka x-nya 45 karena 90 per 2 ya. Begitupun ini juga sama. Nah, cos yang 0 adalah 270, maka 2x ini harus bernilai 270, maka x-nya 135. Kita dapat dua nilai x, 45 dengan 135. Nah, selanjutnya saya pakai uji turunan kedua. Maka kalau uji turunan kedua, ingat di soal bahwa ini saya tulis di sini, bukan di soal ya, di rumusnya, syaratnya. Ketika f double aksen x-nya lebih dari 0, maka dia minimum. Fungsinya minimum. Lalu f double x-nya lebih kurang dari 0, maka maksimum. Begitu kan? Nah, yang sama dengan saya nggak usah tulis. Oke, karena di sini kita mau mencari titik maksimum dan minimum ya. Karena titik stasioner yaitu titik maksimum minimum dan jenisnya ya maksimum minimum. Oke, kita uji dulu x-nya yang 45. Nah, seperti biasa, seperti tadi cara aljabar, kita masukkan dulu di turunan keduanya karena saya pakai uji turunan kedua. Oke, jadi kita masukkan di sini, ini kan turunan kedua. Jadi min 4 sin ganti x-nya ini dengan 45. Jadinya min 4 sin 90. Sin 90 kan 1. 1 kali min 4 tetap min 4. Ternyata didapatkan kurang dari 0. F double aksen x-nya itu lebih dari 0. Kurang dari 0. Maka kalau kurang dari 0 adalah dia maksimum. Jadi f atau fungsi maksimum saat x-nya 45 derajat. Nah, kita tinggal cari nih. Ini x-nya kan 45. Kita tinggal cari y-nya. Masukkan 45 ke soal. Seperti tadi aljabar. Soalnya sin 2x. Masukkan x-nya 45, maka sin 2 kali 45 kan? Sin kali 2, sin 2 kali 45. 90 ya. Sin 90 adalah 1. Sudah deh dapat. Berarti titiknya adalah 45,1. Ini adalah titik maksimum gitu. Nah, selanjutnya untuk x sama dengan 135 derajat. Caranya sama. Kita masukkan 135 derajat ke turunan kedua. Sehingga didapatkan 4. Nah, 4 ternyata lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, maka dia adalah fungsi minimum. Jadi fungsi minimum saat x-nya 135 derajat. Nah, kita tinggal cari nih y-nya. Masukkan 135 derajat ke dalam soal. Gitu, dapat min 1. Sehingga
titik minimumnya adalah 135 derajat, min 1. Jadi, ya, titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x ini adalah maksimum di titik 45 derajat, 1 dan minimum di titik 135 derajat, min 1. Ini menggunakan cara uji turunan kedua. Bagaimana kalau kita menggunakan cara uji turunan pertama? Hasilnya pun akan sama. Kalau misal hasilnya berbeda, berarti caranya salah, ya. Kita cek, ya. Ingat, kita mendapatkan hasil 45 derajat, 1 untuk maksimum dan minimumnya 135 derajat, min 1. Kita cek menggunakan uji turunan yang pertama. Oke, ketika kita menggunakan cara uji turunan pertama, ingat tadi kita sudah dapat X-nya 45 derajat dan X-nya 135 derajat, ya. Jadi mau menggunakan cara pertama atau mau menggunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua, tetap semua harus dibuat seperti ini dulu. Ini titik stasioner ini harus dibuat dulu, karena harus ditemukan dulu nilai X-nya. Setelah ditemukan nilai X-nya, baru mau pakai cara uji turunan kedua kah atau uji turunan pertama. Kalau uji turunan kedua, perhatikan yang ini, sama yang sama dengan 0, ya. Nah, kalau menggunakan uji turunan pertama, kita cukup membuat dia seperti ini, membuat garis bilangannya 45 derajat dan 135, baru uji titik. Nah, kalau 0 kan di bagian sini, ya. Kalau Mbak senangnya uji titik itu pakai 0 karena mudah dihitung. Nah, masukkan 0 ke dalam soal, ke dalam uji turunan pertamanya, ya. Ke dalam turunan pertama. Turunan pertamanya tadi adalah, biar saya tulis ulang, 2 cos 2x. Nah, masukkan 0-nya ke sini. Masukkan di turunan pertama karena kita pakai uji turunan pertama. Nah, 2 cos 0. Cos 0 itu 1, maka dapat 2. 2 itu positif, maka di sini daerah positif yang ada 0-nya. Berarti jelas ini negatif, ini positif. Biar lebih jelas, mungkin uji titik lagi, ya. Masukkan mungkin 50 kah, di sekitar sini kan ada 50, ada 100, di sini ada 150. Oh, masukkan yang sudut-sudut istimewa, ya. Mungkin 120 kah gitu, ya. Tapi kita skip saja masalah uji titik karena pasti sudah ngerti. Nah, ketika di sini daerah positif, maka logikanya positif itu kan lebih dari 0, ya. Berarti f aksen X lebih dari 0. F aksen X lebih dari 0 itu fungsi naik berarti. Nah, dia naik, ilustrasinya seperti itu, grafiknya naik. Naik pas di 45 derajat. Nah, lalu ternyata di sini dia turun pas di 135. Berarti ini kan fungsi turun karena negatif nih. Gitu. Dan ini naik lagi. Jadi, tapi tidak selamanya fungsi itu naik turun naik, ya. Bisa saja naik naik naik, turun turun turun, atau turun naik naik turun. Jadi tidak selamanya seperti ini. Kebetulan soalnya seperti ini. Nah, karena kita sudah temukan dia fungsi naik fungsi turun, maka f atau fungsi itu maksimum pada X-nya adalah 45. Titik puncak maksimumnya ini, ya, 45. Maka kita tinggal cari Y-nya. Bagaimana cara cari Y-nya? Masukkan ke soal. Selalu mau pakai uji turunan pertama kah, uji turunan kedua kah? Kalau cari Y-nya berarti kita masukkan atau substitusikan nilai X ke soal. Nah, soalnya kan tadi sin, kalau nggak salah, soalnya tadi sin 2x, ya. Soalnya tadi adalah fx sama dengan sin 2x. Oke, maka masukkan nilai 45 ke sini. Berarti 2 kali 45, 90, sin 91. Nah, dapat nih, y-nya 1, x-nya 45. Berarti 45 derajat, 1 adalah titik maksimum. Nah, bagaimana dengan titik minimumnya? Titik minimum kita lihat fungsi turun dulu. Fungsi turun atau fungsi minimum itu pas tepat di x-nya 135. Berarti tinggal masukkan 135 ke soal. Jadinya sin 270 sama dengan min 1. Dapat titik minimum 135 derajat, min 1. Ternyata hasil yang kita dapatkan sama dengan cara kita menggunakan uji turunan kedua. Jadi mau pakai uji turunan pertama kah, uji turunan kedua, itu sama saja. Hasilnya pun sama. Oke. Nah, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 juga sama. Oke, mengingatkan kembali, ya. Tadi itu kan kita dapat nilai X-nya adalah 45 dengan 135, itu dari sini kan. Dari titik stasioner ini kan. Jadi yang cos 2x sama dengan 0, berarti 2x-nya harus berapa supaya cos-nya hasilnya 0 kan? Berarti harus 90, harus 270, karena cos 90 adalah 0, cos 270 adalah 0. Begitu, ya. Nah, ini juga tidak sembarang-sembarang
memakai nilai X-nya ya. Di sini tidak sembarang-sembarang, ada patokannya. Jadi X di situ di soal itu kan dibilang bahwa dia batasnya 180. Jadi kita harus menentukan X-nya di kurang lebih di selang 0 sampai 180. Sedangkan sudut istimewa itu kan sampai 360. Jadi hati-hati di bagian sini ya, ada syaratnya. Lanjut soal yang nomor 4. Soal nomor 4 diberikan suatu fungsi seperti ini. Lalu disuruh menentukan titik belok. Kalau tadi kita disuruh menentukan titik stasioner, sekarang titik beloknya. Nah, ingat kalau titik belok berarti ketika turunannya sama dengan turunan kedua ya. Turunan keduanya adalah sama dengan 0 gitu. Jadi mau tidak mau memakai turunan kedua. Ini saya tuliskan ulang. Ini adalah syarat untuk uji turunan kedua ya. Dia menghasilkan titik belok ketika turunan keduanya itu sama dengan 0. Nah, seperti biasa kita turunkan dulu. Sebelum turunan kedua berarti turunan pertama dulu ya. Seperti ini, saya tidak perlu jelaskan lagi, sudah tahu cara turunan. Nah, turunan keduanya seperti ini lagi. Nah, langsung ke titik stasioner. Semua pertama ke titik stasioner. Jadi, titik stasioner sama dengan 0, f aksen x-nya sama dengan 0, maka masukkan turunan pertama. Ini dibuat modifikasi aljabar, modifikasi trigonometri. Jadi min 2 sin 2x itu menjadi 1 tambah cos x ya. Selanjutnya kita bikin dia pembuat 0. Min 4 sin x sama dengan 0, terus 1 tambah cos x sama dengan 0. Sin x sama dengan, ya berarti ini 0 per min 4 tetap 0. Yang ini cos x sama dengan 0 kurang 1 menjadi min 1. Nah, di sini kita harus cermat di sini. Kalau di sini salah, semua nanti jadi salah ya. Sin x sama dengan 0. Perhatikan, sin berapa yang sama dengan 0? Dari sudut istimewa dari 0 sampai 360 derajat. Berarti kan sin 0, sin 180, sin 130. Itu nilainya 0. Kenapa pakai sampai 360? Karena soal dia memberi batas bahwa 0 sampai dengan 360. 2pi itu 360 ya. Maka di sini x-nya kita dapatkan 3, langsung 3. Nah, dari sini kita dapatkan x-nya 1. Hanya 1, yaitu 180, karena cos yang bernilai negatif 1 tuh hanya cos 180 derajat. Oke, nah kita lanjut untuk uji turunan kedua. Ini syaratnya. Kita tes satu persatu. Kita tes 0, kita tes 180, kita tes 360. Caranya gimana? Sama. Caranya kita substitusikan x-nya ke dalam turunan kedua. Dapatnya min 8 nih. Ketika x-nya 0, dapatnya min 8. Min 8 itu adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 apa? Oh, pasti titik maksimum nanti yang didapatkan. Baru tinggal masukkan 0-nya ke dalam soal, begitu ya. Tinggal masukkan x-nya 0 ini ke dalam soal. Tapi kenapa ini saya tidak masukkan? Saya lewati. Ini dilewati saja. Kenapa? Tidak butuh. Karena kita tidak mencari titik maksimum minimum, kan kita tidak cari. Kita fokus pada titik belok, gitu kan. Kalau kecuali soalnya ditanya titik stasioner, baru ini kita harus masukkan x-nya ke dalam soal sehingga didapatkan titik. Lewati, tidak perlu. Kita butuh yang sama dengan 0 ya, karena titik belok yang ditanya. Nah, masukkan lagi x-nya 180 ke turunan kedua, kita tes. Oh, ternyata dapat 0. Berarti jelas di sini nanti akan didapat titik belok. Nah, fungsi belok itu saat x-nya 180. Masukkan 180 ke soal. Dapat min 3. Dapat deh titik beloknya 180, min 3. Nah, sebenarnya sih kalau sudah seperti ini tidak perlu cek lagi. Tapi ya lebih bagusnya dicek lagi karena 360 belum dicek. Tapi ketika 360 saya cek, masukkan ke dalam turunan kedua, dapatnya negatif 8. Dapatnya negatif lagi, jadi nggak butuh ya, biarin aja. Jadi di sini yang kita butuhkan ketika kita masukkan turunan kedua dan dapatnya 0, disitulah titik belok. Dapat ya, jadi titik belok dari fx adalah 180 derajat, min 3. Kurang lebih seperti itu saja contoh soalnya. Nanti diulang-ulang kembali kalau masih bingung. Dan seperti biasa kerjakan soal-soalnya. Dan di sini ada tugas kalian satu soal cerita tentang limit. Mbak akan terus kasih tentang limit. Kenapa? Karena supaya tidak lupa ya, limit turunan fungsi trigonometri. Oke, silakan dikerjakan. Selamat bekerja.